Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Juliana. NIM saya 41123115. Saya dari Program Studi Teknik Informatika di Universitas Dian Nusantara. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada ujian akhir semester pada mata kuliah analitik dan visualisasi data. Oke, di file ini itu terdiri dari dua soal. Yang pertama ada ganjil dan juga soal genap. Berhubung angka terakhir NIM saya adalah angka 5, yaitu angka ganjil, maka yang saya kerjakan adalah soal NIM ganjil. Sebelum masuk ke pengerjaan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pertanyaan yang ada di NIM ganjil. Pada soal nomor 1 diberikan studi kasus mengenai pemerintah Kabupaten X yang ingin mengetahui kecamatan mana yang memiliki tingkat ketahanan pangan rendah berdasarkan dari produktivitas padi. Data yang diberikan terdiri dari 5 kecamatan yang memiliki informasi berupa koordinat longitude, latitude, dan nilai produktivitas padi. Berdasarkan soal juga terdapat 4 pertanyaan yang harus saya selesaikan. Yang pertama, mengimpor data menggunakan Pandas. Lalu yang kedua, mengubah data tersebut menjadi geodata frame. Dan yang ketiga, saya mampu membuat visualisasi menggunakan GeoPandas. Dan yang keempat, saya mampu memberikan analisis dan interpretasi terhadap hasil visualisasi. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Langkah pertama yang saya lakukan sesuai dengan soal yaitu saya membuat struktur data menggunakan Pandas Data Frame. Data yang dimasukkan ini sesuai pada soal ya. Sesuai dengan soal, yaitu ada kecamatan, ada koordinat longitude, latitude, serta nilai produktivitas padi. Setelah dijalankan atau di-running, dapat terlihat bahwa data ini sudah masuk ke data frame dan siap digunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya yaitu mengubah data frame menjadi geodata frame. Di sini saya menggunakan GeoPandas. Pada tahap ini saya memanfaatkan koordinasi longitude, latitude untuk membentuk objek geometri, sehingga setiap kecamatan itu dapat direpresentasikan sebagai titik lokasi pada peta. Setelah di-running, dapat terlihat bahwa data sudah memiliki kolom geometri, sehingga data tersebut itu sudah menjadi data spasial. Tahap berikutnya adalah membuat visualisasi peta sebaran produktivitas padi menggunakan GeoPandas. Setelah di-running, pada visualisasi ini, setiap titik itu menunjukkan lokasi masing-masing kecamatan. Warna pada titik ini menggambarkan tingkat produktivitas padi. Jika semakin hijau warna yang ditampilkan, maka semakin tinggi nilai produktivitasnya. Selanjutnya, saya akan memberikan analisis. Berdasarkan dari hasil visualisasi ini, dapat dilihat bahwa kecamatan A memiliki produktivitas tertinggi yaitu 7,8 ton per hektar. Selanjutnya yaitu kecamatan E memiliki produktivitas sebesar 7,1 ton per hektar, sedangkan kecamatan D memiliki produktivitas paling rendah yaitu 4,2 ton per hektar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecamatan D ini merupakan wilayah yang memiliki tingkat ketahanan paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sehingga wilayah D ini perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antara lainnya ada meningkatkan kualitas irigasi, lalu bisa juga menyediakan benih yang unggul, lalu bisa juga memberikan subsidi pupuk, serta melakukan pendampingan kepada petani, supaya petani itu mampu mengetahui
lebih banyak pengetahuannya, sehingga produktivitas padi dapat meningkat. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Di sini ada revisi, jadi kita buka di file yang berbeda yang di-share oleh dosen saya. Pada soal yang diberikan, di sini ada studi kasus juga mengenai pemantauan kualitas air di sepanjang DAS Sungai Berantas. Data yang terdiri dari 6 stasiun. Ini ada nama lokasi, koordinat geografis, dan nilai BOD. Semakin tinggi nilai BOD, maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran organik pada lokasi tersebut. Di sini tugas saya yaitu membuat data menggunakan data frame. Lalu yang kedua, saya mampu mengubah data tersebut ke geodata frame. Lalu yang ketiga, saya mampu membuat visualisasi peta berdasarkan dari nilai BOD. Dan yang terakhir, saya memberikan analisis mengenai lokasi yang memerlukan tindakan penegakan hukum lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke kolaps lagi. Masuk ke nomor 2. Di sini langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya membuat data frame menggunakan data yang diberikan pada soal. Data ini terdiri dari identitas stasiun, nama lokasi, ada koordinat latitude, longitude, serta BOD pada masing-masing setiap stasiun. Ini adalah output yang menunjukkan bahwa data ini tuh sudah dimasukkan ke data frame. Selanjutnya yaitu dari data frame dirubah ke geodata frame. Di sini setiap stasiun dapat divisualisasikan sebagai titik pada peta berdasarkan dari koordinatnya. Ketika di running, data telah memiliki informasi geometri sehingga dapat digunakan untuk analisis spasial. Seperti tadi, ini juga menggunakan koordinat, yaitu longitude dan latitude, supaya menghasilkan geometri. Tahap berikutnya adalah saya melakukan klasifikasi kualitas air sesuai dengan ketentuan pada soal. Nilai BOD kurang dari 20 dikategorikan baik, nilai antara 20 sampai 50 dikatakan cemar sedang, sedangkan jika nilai lebih dari 50 dikatakan cemar berat. Ini adalah hasil ketika di running. Bisa dilihat nambah kolom terbaru yaitu status. Selanjutnya adalah visualisasi. Di sini saya menggunakan GeoPandas. Pada visualisasi ini, warna titik menunjukkan status dari kualitas air, sedangkan ukuran titik menunjukkan besarnya nilai BOD. Dengan demikian, semakin besar ukuran titik, maka semakin tinggi tingkat pencemarannya. Ini adalah hasil ketika di running, bisa dilihat SO5 lebih besar banget lingkarannya. Berdasarkan hasil visualisasi dapat dilihat bahwa stasiun SO5 yaitu kawasan industri D memiliki nilai BOD yang paling tinggi yaitu 95 sehingga termasuk dalam kategori cemar berat. Selain itu, stasiun SO3 juga sama, industri B, termasuk kategori cemar berat dengan nilai BOD sebesar 88. Sementara stasiun SO2, SO4, dan SO6 termasuk kategori cemar sedang. Sedangkan stasiun SO1 masih berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil tersebutlah dapat disimpulkan bahwa kawasan industri merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian utama karena memiliki tingkat pencemaran paling tinggi. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan limbah, terus memastikan setiap industri itu memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai standar, lalu mampu melakukan pemantauan kualitas air secara berkala supaya pencemaran tidak semakin meningkat. Demikianlah
penjelasan dari hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah analitik dan visualisasi data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun hasil pengerjaan saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.